Bab 801 Master Trick. Sudut mulutnya sedikit tersenyum. Kemudian, cahaya warna-warni di tubuhnya tiba-tiba mulai berkedip, wajah Luo Hai tersenyum, dan orang-orang tidak bisa tidak melihat ke samping. Luo Hai memandang Damar dan berkata sambil tersenyum, "Wah, melihat penampilanmu yang seperti B, kurasa aku tidak bisa mendengar apa yang bisa dikatakan Lao Su." Petik 2. Tapi aku masih berharap kamu bisa mendengarku. Aku yakin. Pada Anda sebuah zaman yang lalu, ketika planet saya mati, saya seharusnya mati, tetapi saya bertahan karena masih banyak orang yang membutuhkan perlindungan saya, Tuan Jujue tidak banyak, karena orang-orang saya telah disembunyikan oleh saya, dan Dai Li tahu di mana itu. Luo Hai bergumam. Aku bertaruh kau bisa menang. Aku yakin kau bisa melenyapkan ras bintang raksasa seperti iblis dari alam semesta. Aku yakin kau bisa mematuhi hatimu dan menciptakan pengembalian ini adalah dunia yang setara. Aku yakin, masa depan bisa menjaga kampung halamanku. Petik 2. Aku bertaruh dengan hidupku. Di masa depan, ketika kamu menang, temukan Dai Li, mengambil orang-orang saya, dan kembali ke saya. Di kampung halaman saya, meninggalkan tulang-tulangku, melemparkan mereka menjadi bubuk, dan taburi mereka di tanah. Biarkan saya jiwa kembali ke kampung halaman saya. Lalu, mendirikan sebuah gundukan pemakaman bagi saya dan memberi saya seikat bunga. Ketika Dai Li menikah, beritahu saya. Petik 2. Oh, ya, saya seorang master trik, master sihir itu romantis. Kematian juga, anak Anda adalah master sihir, Anda mati, terlalu malu, tidak romantis. Petik 2. Tuan sihir, apakah aku harus mati di bawah pertunjukan akbar itu? Dia bergumam, wah, aku akan menggunakan hidupku untuk membuat taruhan ini. Jangan mengecewakan Lao Su. Selama percakapan, janggut besarnya mulai berputar, dan kemudian janggut itu rontok satu persatu, memperlihatkan wajah yang sangat tampan. Ya, para ahli trik semuanya tampak tampan. Entah itu Lin Yaowen atau Luo Hai. Tapi ketampanan Luo Hai tersembunyi di balik karakter dan janggutnya yang kasar. Jenggotnya rontok dan berubah menjadi potongan-potongan konfeti. Setelah perang, dia ditikam hingga berkeping-keping. Di kejauhan, Jiseng merasa sedikit konyol. Luo Hai, hanya 3 bencana alam, ancaman apa yang bisa ditimbulkannya? Mungkin sebelum dia tiba, tubuhnya tercabik-cabik setelah pertempuran. Bang! Pada saat ini, tubuh Luo Hai tiba-tiba meledak, menghilang langsung dari tempat itu, berubah menjadi puing-puing yang tak terhitung jumlahnya. Di sekelilingnya, dia langsung diselimuti oleh hukum keinginan. Sinar cahaya warna-warni terpancar seketika, melalui akibat pertempuran yang tak berujung, bolak-balik di antara mereka, membawa konfeti yang tak terhitung jumlahnya, dan langsung menuju ke Damar dan Jiseng. Pada saat tertentu, konfeti yang tak terhitung jumlahnya ini mulai terurai. Para penonton itu sepertinya telah melihat bahwa pada saat ini, di atas langit yang luas, sebuah gambar besar digariskan. Tampaknya itu adalah planet yang indah, dengan bulan purnama, dan asap mengepul di tanah, dan banyak orang sedang bekerja. Ada senyum di wajah mereka, dan kebahagiaan di wajah semua orang. Di tempat ini, tidak ada pertempuran, tidak ada invasi, dan semua orang hidup dalam damai. Pegunungan itu indah, air adalah orang-orang yang indah. Hati manusia juga indah. Semua orang lamban, dan orang-orang yang jauh, termasuk seni bela diri Daceng, tampaknya telah jatuh ke dalamnya pada saat ini. Pada saat tertentu, mereka bangun lagi dan menemukan bahwa segala sesuatu di langit seperti Fata Morgana. Beberapa orang masih jatuh ke dalamnya, dan apa yang mereka lihat berbeda. Saya tidak tahu apakah ini mimpi Luo Hai atau mimpi mereka. Mencari kematian. Jiseng mencibir saat bertarung melawan Damar. Kekuatan hukum Luo Hai tidak bisa mempengaruhinya sama sekali. Pada saat ini, dia menemukan bahwa cahaya di depannya tiba-tiba menyala, dan Luo Hai tiba dalam sekejap di antara potongan-potongan kertas yang telah digulung setelah pertempuran. Tangannya terbuka, terlepas dari fluktuasi yang menakutkan, tubuhnya mulai retak, dan dia tidak dapat menahan energi dari pusat ini sama sekali. Tapi dia masih menggunakan karakteristik Master Trick untuk mentransfer secara instan. Bangun mimpi. Dia menatap Jiseng dengan kedua matanya dan meraung. Hukum keinginan dikumpulkan bersama, dan dia bergegas langsung ke Jiseng, dan pada saat yang sama dia membuka tangannya, ingin memeluk Jiseng. Keluar. Jiseng meraung,
dan energi nyata memantul, langsung mengeluarkan Luo Hai, tetapi ekspresinya untuk sementara lamban. Seluruh tubuh Luo Hai seperti layang-layang dengan kawat putus, menabrak ke kejauhan. Tapi Damar, yang hanya memiliki naluri bertarung yang tersisa, bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan yang diciptakan Luo Hai untuknya saat ini? Semua napas menyatu dalam sekejap. Membungkuk, menghunus pedangnya, semuanya terjadi dalam sekejap. Ambil pisau. Bab 1802, membunuh dewa bermimpi adalah langkah terkuat Luo Hai. Karakteristik jiwa dapat membuat orang kehilangan nyawanya dengan tenang. Karakteristik seorang ahli trik, mengandalkan hukum keinginan, dapat membuat orang mati dalam fantasi yang indah. Luo Hai sendiri yang menemukan trik ini untuk membangun mimpi. Ini menyebarkan karakteristik master trik dan memaksimalkan kekuatan hukum. Setelah digunakan, karakteristiknya hilang dan kekuatannya jatuh di bawah api. Dia menghabiskan hidupnya dan mencapai 3 bencana alam, tetapi dia bukan setengah dewa. Tapi melihat Damar dan Jiseng putus asa, dia masih memutuskan untuk melakukan sesuatu, bahkan dengan hidupnya sendiri, dia harus berjuang untuk Damar kesempatan. Dia bahkan tidak tahu apakah dia bisa mengganggu Jiseng setelah menghabiskan seluruh energinya. Bagaimanapun, lawannya adalah master di tingkat dewa. Dia juga tahu bahwa dia langsung pindah ke pusaran pertempuran antara keduanya, dan tubuhnya mungkin tidak akan mampu menanggungnya. Perbedaan antara master tingkat dewa dan 3 luar biasa dapat dinilai dengan mata telanjang. Tapi dia bergegas masuk tanpa ragu-ragu, bahkan jika dia mati, dia akan mencobanya. Untungnya, dia melakukannya. Dalam benak Jiseng, tiba-tiba sebuah gambar muncul. Baginya, dia juga tersesat untuk sementara waktu. Pada saat ini, Damar menciptakan kesempatan untuk menghunus pedang. Damar sekarang hanya memiliki naluri bertarung, tetapi pada kenyataannya, dalam keadaan ini, penilaian Damar tentang situasi di bawah pertempuran sangat jelas. Dia belum bertaruh. Karena menghunus pedang berada di bawah kesadaran pertahanan lawan yang disengaja, dia tidak memiliki kepastian bahwa dia bisa mengenai lawan. Dewa Matahari pada awalnya, bukan di bawah defensif-defensif, semua menghindari pukulan ini. Jadi Damar mencari peluang. Pada saat ini, Luo Hai menggunakan hidupnya sendiri untuk memberinya kesempatan seperti itu, Damar. Bahkan jika hanya naluri bertarung yang tersisa, dia tidak akan melewatkan kesempatan sekilas ini. Gambar pisau dan potong, dan gunakan dalam sekejap. Ini adalah waktu tercepat Damar. Di masa lalu, dia memadatkan napasnya, mengompres, dan meledak. Ada proses dan waktu. Tapi kali ini, Damar menggunakannya dalam sekejap. Menghadapi master tingkat dewa, dia hanya memiliki kesempatan sesaat ini, dan dia harus memanfaatkannya. Ledakan mengerikan semacam ini membuat tubuhnya sedikit tak tertahankan. Ketika dia menghunus pedang panjang, pakaian di lengan kanannya langsung berubah menjadi abu, dan lengan kanannya juga berdarah. Tanda seru. Tapi Damar mengabaikannya. Untungnya, dia sepertinya tidak merasakan sakitnya sekarang. Bang! Pada saat yang sama, dia tiba-tiba menginjak kakinya, dan semburan asap dan debu berdesir di tanah, yang mengaburkan kesadarannya. Detik berikutnya, seluruh orangnya langsung tiba di depan Jiseng. Pada saat ini, sudut mata Jiseng melompat liar. Dengan pisau Damar ditarik keluar, serangan mengerikan ini, tekanan mengerikan itu dia, pada saat ini, jelas bahwa dia tidak bisa melawan, dia ingin menghindarinya untuk pertama kalinya. Tidak di sini. Petik 2. Dia ingin melarang karakteristiknya, sehingga pedang Damar menjadi kurang kuat. Tapi Damar terlalu cepat. Pada saat ini, Damar harus merebut sepanjang waktu, tubuh fisiknya cocok dengan cara kecepatan, dan tiba secara instan, dan pada saat ini, Damar, cara kecepatan sekali lagi menerobos dan mencapai ranah miniaturisasi. Hampir dalam sekejap, Damar tiba di depan Jiseng. Pikiran Jiseng masih sangat bagus, dan dia secara tidak sadar ingin memblokir ke kiri. Pada saat berikutnya, Damar dan seluruh orangnya lewat. Seluruh tubuh Damar jatuh ke tanah dari udara, dan Long Yin Dao perlahan-lahan ditarik ke dalam sarungnya. Ada perasaan kosong di dalam tubuh, dan juga rasa lemah yang tak ada habisnya. Pada saat yang sama, jiwa kembali sepenuhnya, dan cahaya berdarah perlahan memudar di mata Damar, memulihkan penampilan aslinya. Kamu mati, kata Damar ringan. Di udara, Jiseng melayang di tempat itu, seluruh tubuhnya gemetar, dia sepertinya ingin menekan sesuatu.
Tidak mungkin. Aku adalah dewa kebijaksanaan Juju Star. Kamu tidak bisa membunuhku. Petik 2. Tidak. Boom. Saat berikutnya, dia tampak tidak bisa mengendalikan energinya. Di tubuhnya, untuk sesaat di antara, seluruh orang pecah di tengah, dan jejak kabut hitam yang mewakili hukum kehancuran tiba-tiba menyebar. Pada titik waktu tertentu, kedua tubuh itu pecah dan terbuka. Pada saat yang sama, berbagai hukum tiba-tiba mekar pada saat ini. Seperti kembang api, lampu warna-warni meledak seketika. Boom! Damar tidak tahan, dan dia terangkat. Ah! Tidak! Tubuh bagian atas Jiseng masih berteriak, tetapi dengan cepat, dia ditelan oleh magma dan kilat. Boom! Boom! Pada titik waktu tertentu, banyak guntur tiba-tiba terdengar di atas langit, seluruh bintang Fos tampak gemetar, dan hujan darah turun. Pada hari ini, Tuhan jatuh. Pada hari ini, dunia berada dalam kesedihan yang sama. Bab 1803 Pengepungan. Seluruh Yucheng, pada saat ini, angin kencang dan guntur ada di mana-mana. Dunia tampak menangis, darah mengalir, dan tanah bernoda merah. Proses ini tidak berlangsung lama, tetapi pada saat ini, seluruh Yucheng lamban. Semua orang melihat ke langit dan melihat ke langit dengan kesedihan di wajah mereka. Tampaknya datang dari kesedihan hati. Orang-orang yang percaya pada dewa kebijaksanaan bahkan lebih putus asa. Juju Star adalah planet dengan kepercayaan, 7 dewa adalah kepercayaan kebanyakan orang, dan tidak sedikit orang yang percaya pada dewa kebijaksanaan. Dan sekarang, kesedihan yang sama antara dunia dan bumi berarti bahwa master tingkat dewa telah jatuh, dan itu juga berarti iman mereka runtuh. Saya tidak tahu berapa lama, langit dan bumi tiba-tiba kembali jernih, dan matahari muncul kembali. Pusat kota sudah lama menjadi berantakan karena pertempuran antara Damar dan Jiseng. Darah tak berujung mengalir di tanah, merembes ke tanah, asap dan debu yang tak terhitung jumlahnya tersapu oleh hujan, dan lingkungan menjadi tenang. Damar membuka matanya, dan dia merasa seluruh tubuhnya dipenuhi rasa sakit, dan dia merasa bahwa lengan kanannya dihapus, dan dia tidak bisa menggunakan kekuatannya. Tapi di matanya, ada kegembiraan yang berkedip-kedip. Ia memenangkan. Dihadapkan langsung dan memenangkan dewa kebijaksanaan. Ia ingin tertidur seperti ini. Tapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa begitu saja tertidur seperti ini. Sekarang jika dia tidur, maka dia sudah mati. Tidak ada ki asli di tubuhnya, dan penggunaan pisau menggambar untuk kelebihan beban kali ini akan sangat membahayakan tubuhnya. Dan luka seperti ini, Damar merasa lebih kejam dari siapapun di masa lalu, bahkan lebih kejam daripada ketika dia dihancurkan oleh Sun Yijian sebelum tubuhnya hampir hancur. Ini adalah pertama kalinya Damar merasa lengan kanannya tidak bisa bergerak. Tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa tertidur, dan sekarang siapapun yang datang ke sini mungkin akan membunuhnya. Selain itu, dia harus melihat situasi Luo Hai. Semua serangannya adalah peluang yang diciptakan oleh Luo Hai, dan dia tidak ingin melihat Luo Hai mati. Pria kasar ini, pria yang memiliki kenalan dekat dengan Guntur. Damar mengertakkan gigi, dia melambat untuk waktu yang lama, dan kemudian melihat sekeliling. Selain berantakan, tidak banyak yang bisa dilihat. Di tengah, itu sangat dingin. Tubuh Jiseng tidak langsung terbakar oleh magma. Tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi air 9 meter, yang perlahan mengalir. Tubuhnya pecah menjadi 2 bagian, tetapi dia kehilangan napas. Tanda seru. Ini adalah daging dari master tingkat dewa. Tapi Damar tidak punya waktu untuk peduli padanya. Dia memperhatikan sebentar dan akhirnya melihat Luo Hai di kejauhan. Kemudian, dia memasukkan pedang naga Azure ke punggungnya, menopang tangan kirinya di tanah dengan naga Yin. Pedang, dan bergerak menuju Luo Hai selangkah demi selangkah, condong ke arah masa lalu. Damar telah berjalan sangat lama di jalan yang tidak terlalu jauh. Dengan setiap langkah yang dia ambil, dia bisa merasakan sakit seperti jarum di sekujur tubuhnya, dan setiap langkah membuatnya ingin pingsan. Dia tidak tahu apa yang mendukungnya berjalan seperti ini, dan akhirnya, dia tiba di depan Luo Hai. Penampilan Luo Hai terlalu menyedihkan. Dadanya terkena Jiseng, berdarah dan berdarah, seluruh wajahnya sedikit terdistorsi, dan napasnya sangat lemah, seolah-olah dia akan mati kapan saja. Luo Hai. Damar berkata ketika dia melihat penampilannya. Luo Hai tidak menjawab, dia benar-benar pingsan dalam keadaan koma. Kamu tidak tepat waktu, apakah kamu mendengar itu? Pegang aku, tahan nafas ini,
Pegang aku, kembali, Qiyuyu bisa menyelamatkanmu, oke. Bisik Damar. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara dengan keras. Luo Hai masih tidak menjawabnya, dan Damar bisa merasakan bahwa nafas hidupnya terus-menerus berlalu. Dia sangat cemas sehingga dia bahkan menangis. Rasa sakit yang parah di tubuhnya membuatnya tidak dapat membantu matanya sedikit bergoyang, dan dia hampir pingsan dalam keadaan koma. Dadada. Petik 2. Pada saat ini, langkah kaki terdengar. Karena cedera serius, Damar bergegas menuju Luo Hai dengan segenap hati dan jiwanya. Kemampuan persepsinya telah menurun ke segala arah. Hanya pada saat ini dia merasa bahwa sepertinya ada orang yang mendekat di sekitarnya. Dia mengangkat kepalanya, pupilnya menyusut. Di sekelilingnya, ada sosok padat yang tak terhitung jumlahnya, mereka berdiri di atas reruntuhan, berdiri di gedung-gedung tinggi, memegang senjata di tangan mereka, dan mengepung Damar dan Luo Hai dari segala arah. Sayap sulit untuk melarikan diri. Benarkah? Gumam Damar. Jika Luo Hai tidak terluka, dia akan membunuh Ji Seng, dan Luo Hai membawanya pergi tanpa masalah. Tapi sekarang tubuh Luo Hai akan hancur, dan napasnya semakin lemah, hidupnya akan segera berakhir, tentu saja tidak ada cara untuk melindungi Damar. Bab 1804 tidak ada yang Jirou. Damar membuka mulutnya lagi dan memuntahkan darah. Dia memasukkan pedang naga Yin ke tanah, dan kemudian menopang tubuhnya dengan pedang naga, mencoba untuk menahannya. Dirinya dari jatuh. Kemudian, dia menghabiskan semua kekuatannya dan mengeluarkan pedang naga Azure. Tangan kirinya jatuh, dan dia bahkan tidak bisa mengangkat pedang, tetapi dia hanya berdiri di sana, dan pedang naga Azure di tangan kirinya juga jatuh, dan dia menurunkannya kepala, darah mengalir turun dari mana-mana di tubuh, perlahan menodai tanah merah. Tatapannya menyapu semua Jujue Stars, dan kemudian berbisik, "Kamu kacau, ayolah, aku akan mengikuti semuanya." Jika itu masa lalu, dia pasti meneriakkan paragraf seperti itu dengan keras. Tapi sekarang, kekuatan fisik dan kondisi fisiknya tidak dapat mendukungnya untuk mengucapkan kalimat ini. Namun, dia masih mengatakannya dengan suara rendah, dia tidak tahu berapa banyak orang yang mendengar ini, tetapi matanya masih terangkat, dan dia melihat sekeliling dengan mata dingin. Di sekitar mereka, ada banyak orang yang mengepung mereka, tetapi tidak ada yang berani datang. Mereka semua berdiri di tempat. Seseorang melihat mayat Ji Seng di kejauhan dengan wajah penuh ketakutan. Mereka semua tahu bahwa kondisi fisik Damar sangat buruk, dan mereka semua bisa melihat bahwa Damar adalah yang terakhir. Tapi tetap saja tidak ada yang berani melakukan sesuatu pada Damar. Pria ini, belum lama ini, secara pribadi menghancurkan dewa mereka. Tubuh Damar gemetar hebat, dan tangan yang memegang pedang naga Azure masih menggantung, dan dia bahkan tidak bisa memegang pedang panjang itu lagi. Hatinya bingung. Yang satu khawatir tentang berlalunya waktu dan Luo Hai pasti akan mati, dan yang lain mengkhawatirkan kondisi fisiknya dan menunda terlalu lama. Jika dia tidak sadar, orang-orang ini pasti tidak akan membiarkannya pergi. Papa. Petik 2. Pada saat ini, beberapa orang datang, dan Damar mengangkat matanya. Dia menemukan bahwa orang-orang yang datang adalah beberapa orang bintang Fos dengan kulit semerah darah. Mereka sepertinya akrab, tetapi Damar sudah akrab. "Bisakah, ingat di mana saya melihat mereka?" Salah satu dari mereka berkata, "Tuanku. Bolehkah? Biarkan kami membawa Anda pergi. Anda adalah..." Damar menarik napas dalam-dalam dan bertanya. "Awalnya kami diburu oleh mereka yang memainkan permainan pembunuhan. Anda menyelamatkan kami," kata orang di depan kami. Damar bodoh, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bawa aku pergi, orang-orang ini akan membunuhmu." Petik 2. Jika bukan karena kamu, kami sudah lama mati, mereka akan membunuh. Bersedia melakukan yang terbaik. Lindungi kamu, kata orang di depan lagi. Dengan mengatakan itu, beberapa orang mencondongkan tubuh ke depan, dan orang itu tidak peduli dengan luka Damar, dan meletakkan Damar di punggungnya. Beberapa orang juga mengangkat Luo Hai. Kemudian, di sekitar mereka, 20 atau 30 orang dengan cepat berkumpul. Damar dapat melihat bahwa mereka sangat ketakutan, dan bahkan tubuh mereka gemetar. Bintang Jujue telah memerintah mereka selama bertahun-tahun, dan mereka memiliki ketakutan alami terhadap bintang Jujue. Pada awalnya, mereka tahu bahwa dewa itu sudah mati, tetapi ingin datang dan melihat apa yang terjadi. Akibatnya, mereka melihat Damar,
dan mereka tahu bahwa orang yang membunuh dewa itu adalah Damar. Sang dermawan yang menyelamatkan hidup mereka belum lama ini. Mereka tahu bahwa jika mereka bergegas keluar, mereka mungkin mati dengan kemungkinan besar. Tapi saya tidak tahu mengapa, mungkin serangan Luohai yang membuat mereka melihat gambar yang indah, yang membuat mereka menantikannya. Atau, itu hanya pembayaran sederhana, tetapi tidak peduli apa, mereka berdiri. Formasi persegi terbentuk, yang tidak besar atau kecil, dan kemudian perlahan-lahan bergerak ke arah luar Yucheng. Yang mengejutkan Damar adalah bahwa bintang-bintang raksasa itu masih tidak berani melakukan apapun. Menatap mata Damar dan sangat ketakutan. Bahkan jika mereka tahu bahwa Damar memiliki sedikit kesempatan untuk melakukannya, tapi mereka masih takut mati. Bagaimanapun, ini adalah keberadaan Dewa Pembantaian. Ini berarti bahwa dia mungkin lebih kuat dari Tuhan, dan Tuhan, di mata bintang Jujue, adalah Maha Kuasa. Mereka mungkin memiliki ide untuk membunuh Damar, tetapi tidak ada yang berani melakukannya. Pada saat Palankes bergerak, orang-orang itu bahkan mengambil inisiatif untuk mundur. Berikan sebuah bagian. Ini adalah Jujue Steren yang bangga, Jujue Steren yang serakah akan hidup dan takut mati. Lihat pemandangan ini, Daun Nyu mencibir. Ini adalah alam semesta tertinggi dan peradaban lain, menikmati terlalu banyak kenyamanan. Tulang berdarah telah kehilangan ratusan juta makhluk, bahkan tidak ada satu orang pun adalah Kenshiro. Ya, itu adalah pada saat itu. Bintang Jujue mundur, dan pengepungan tampaknya hanya isyarat. Jiseng meninggal, mereka kehilangan tulang punggung mereka. Tapi Damar begitu muluk, di bawah pengawalan puluhan orang bintang Fos, berjalan menuju luar Yucheng. Di luar kota, bintang-bintang Fos itu menghela napas lega. Mereka semua berencana untuk mati, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Jujue Star tidak akan berani melakukan apapun. Tuan Damar, kemana kita akan pergi? Seseorang bertanya. Pergi. Di mana kita pertama kali bertemu, kata Damar. Tempat itu, tidak terlalu jauh dari pesawat yang dia sembunyikan. Seluruh Yucheng tetap diam. Bab 1805 terkejut. Di tengah Yucheng, semua orang berdiri diam di sana, memandang Jiseng, yang tubuhnya masih dialiri magma dan berbagai karakteristik, semuanya terdiam. Semua putus asa. Damar meremehkan rasa hormat orang-orang bintang Jujue kepada Tuhan. Selama periode waktu ini, para dewa mati dari dua orang satu demi satu, dan penghancuran bintang Jujue memiliki dampak besar pada bintang Jujue. Sebagai pembunuh dewa, Damar membuat mereka merasa takut, dan bahkan meninggalkan lapisan kabut pada mereka. Beberapa orang sudah mulai goyah, dan jika Damar adalah musuh, apakah itu pilihan yang bijaksana? Karena berbagai alasan, ada banyak orang yang mengepungnya, dan tidak ada dari mereka yang berani mengambil tindakan. Dengan cara ini, Damar bermartabat, dan dibawa keluar oleh puluhan bintang Forsi. Saya tidak tahu berapa lama telah berlalu, mereka akhirnya tiba di tempat pertama kali mereka bertemu, dan kemudian Damar memerintahkan mereka lagi dan menemukan pesawat tersembunyi. Tuan Damar, seseorang berkata, ini. Damar mengangguk dan berkata, masalah kalian. Selain itu, Anda menyelamatkan saya. Bintang Jujue kembali ke pikiran mereka, dan mereka mungkin mengganggu Anda. Petik 2. Tidak apa-apa. Nak, kita tidak kembali ke Yucheng, bersembunyi saja. Pemimpin di antara mereka tersenyum. Damar terdiam, melihat orang-orang ini, dia tidak berencana untuk membawa mereka kembali ke bumi. Ketika dia kembali, dia akan menghadapi pasukan bintang Jujue. Api perang pasti akan dinyalakan. Saat itu, bumi akan dihancurkan oleh banyak orang yang tidak tahu. Yang terkuat dari orang-orang ini adalah hanya setengah langkah. Bawa mereka kembali, terlibat, dan mungkin mati. Tinggal di Fos Star, masih ada harapan untuk bertahan. Kamu harus bersembunyi. Damar melirik ke puluhan orang, mengingat penampilan mereka, dan berkata, Jika aku masih memiliki hidupku untuk kembali di masa depan, aku akan mengusir bintang-bintang raksasa di planetmu. Ada juga planet Fos 22 yang hanya dimiliki oleh orang-orang bintang Fos Anda. Mendengar apa yang Damar katakan, semua orang itu menjadi bersemangat. Damar sangat kuat sehingga dia bisa membunuh Dewa Jujue Star, mungkin dia benar-benar bisa melakukan semua ini. Kita harus tetap hidup, menunggu kembalinya orang dewasa. Puluhan orang berlutut dengan cepat. Damar tidak mengatakan apa-apa lagi,
dia meminta orang-orang ini untuk membantu dan mengirim Luo Hai ke kamar tidur yang beku. Dia tidak tahu apakah ini akan menyelamatkan Luo Hai dari jejak kehidupan, tapi ini adalah satu-satunya pilihannya. Setelah melakukan semua ini, dia mengucapkan selamat tinggal kepada lusinan orang ini, menutup palka, berbaring di tanah, dan berkata kepada sistem kontrol suara pesawat, pergi, kecepatan penuh. Untuk mengoordinasikan XXXX. Petik 2. Dia melaporkan koordinat bumi, dan maju dengan kecepatan penuh. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan pesawat yang dipimpin oleh Dewa Kebijaksanaan untuk melakukan perjalanan ke bumi. Di masa lalu, dia membutuhkan waktu sebulan untuk mencapai Jujue Star, tetapi dia masih ingin kembali ke bumi secepat mungkin. Dia ingin bergegas ke bumi sebelum pihak lain, sehingga dia punya cukup waktu untuk membuat beberapa persiapan. Salam perang berikutnya. Meskipun, dia tahu bahwa peluang kemenangan dalam perang ini sangat kecil. Kecuali dia bisa membunuh dewa perang di dunia yang singkat. Tapi dia tahu itu sulit. Dan orang lain, bagi bumi, adalah bencana. 300.000 orang, kebanyakan dari mereka berada di atas Saint Great Flame and Rotten, dan skala ini sangat besar. Tapi, adakah pilihan? Dia tidak punya pilihan. Yang bisa dia lakukan hanyalah meninggalkan semacam api di bumi, kembali dan mengirim orang tuanya keluar dari bumi. Kemudian, mencoba yang terbaik, upaya mempertahankan peradaban bumi saat ini. Pesawat lepas landas dan langsung pergi ke kejauhan. Pada saat yang sama, di atas galaksi dekat bumi, di sebuah planet, satu-satunya dan lelaki tua nelayan itu bertarung satu sama lain. Ada kekacauan di sekitar mereka. Keduanya sepertinya berhenti pada saat yang sama, lelaki tua nelayan itu memandang ke langit, dan pada saat yang sama menatap wajah kesepian yang jelek itu dan berkata, "Tes, lihat dirimu, orang yang mati itu sepertinya. Orang dari bintang raksasamu. Seharusnya bukan dua gadis kecil itu. Kedua gadis kecil itu dibujuk olehku, dan mereka seharusnya untuk sementara menjauh dari pusaran air ini." Petik 2. Jadi, itu harus menjadi salah satu dari dua yang tersisa. Orang nelayan tua bertanya sambil tersenyum, siapa yang melakukannya galaksi lain atau? Damar. Ekspresi kesepian adalah sulit untuk melihat ekstrim. Dia melirik lelaki tua nelayan itu dengan samar dan berkata, itu tidak ada hubungannya denganmu. Semuanya, tunggu aku mengambil bumi, mari kita bicarakan. Titik. Bintang bulan merah yang jauh, Xing Yao dan Ye Qingyu duduk di lantai atas. Keduanya makan dan berbicara. Tiba-tiba, ekspresi Ye Qingyu berubah sedikit dan berkata, garis sebab dan akibat antara Ji Seng dan aku. Putus. Hah. Ekspresi Xing Yao berubah, dan keduanya memasuki keadaan tertentu. Setelah beberapa saat, keduanya saling memandang hampir bersamaan dan berkata, damar. Membunuh Ji Seng dari depan. Petik 2. Bab 1806 Perubahan dalam tubuh. Pesawat terus bergerak maju di langit berbintang. Di dalam pesawat, Damar terbaring di tanah. Dia tidak tahu reaksi dunia luar. Setelah dia memberi perintah untuk pergi ke bumi secepat mungkin, dia pingsan sepenuhnya dalam keadaan koma. Pada saat ini, dia tidak bisa menahannya lagi. Tubuhnya telah mencapai batasnya. Kesadarannya telah benar-benar tenggelam. Tanpa Lilia, dia tidak tahu apakah dia bisa bertahan. Darah mengalir keluar dari tubuhnya. Tanah mengering perlahan, lalu keropeng. Dia hanya bisa mengandalkan kemampuan perbaikannya sendiri untuk perlahan-lahan memperbaiki luka-lukanya. Dia tidak tahu berapa lama dia koma, dan apa yang dia bahkan tidak sadari adalah bahwa di tubuhnya, di dantian, debu bintang tampaknya hancur, dan kemudian dua titik cahaya putih terus berputar dan memilih. Memperbaiki Stardust ini. Di dalam tubuh, mengelilingi dua titik cahaya ini, masing-masing membentuk 9 titik cahaya seperti bintang. Jika Anda melihatnya sekilas, Anda dapat melihat bahwa ada beberapa warna di beberapa titik cahaya, yang terdekat adalah emas, lalu darah, hitam, putih, dan ungu, serta 5 jenis transformasi 9 Shenlong. Yang sekarang dikuasai Damarsian. Perubahannya hampir sama persis. 4 titik cahaya yang tersisa gelap gulita, seolah-olah hanya ada garis besar. 9 perubahan naga, yang dikenal sebagai makna mendalam dari tulang naga. Faktanya, Damar tidak sepenuhnya memahami bahwa dia tidak memiliki pemandu. Dia juga memiliki waktu yang sangat sedikit. Ji Changsheng mengandalkan tangan ini untuk menggambar dasi dengan Dewa Matahari. Dan tidak ada keraguan bahwa Damar lebih menentang langit daripada Ji Changsheng tahun ini,
dan dia secara frontal membunuh Ji Seng, yang memiliki dua kekuatan. Ini bukan 9 transformasi naga Shenlong, ini perpaduan seni bela diri, ini kabut merah, ini ledakan di bawah akumulasi banyak peluangnya. Tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Saya tidak tahu berapa lama. Di bawah tubuhnya, keropang darah perlahan jatuh, memperlihatkan lapisan sisik yang mengandung cahaya biru. Pada saat yang sama, di dantian Damar, titik cahaya keenam tampak menyala. Sisik biru ini memudar perlahan, kulit Damar sepertinya telah dicuci dengan air, tidak meninggalkan bekas. Damar juga tidak tahu apa yang terjadi pada tubuhnya. Dia bahkan tidak memiliki kesadaran. Dia tidak tahu berapa lama telah berlalu, tetapi pada titik waktu tertentu, dia tiba-tiba membuka matanya. Seluruh orang duduk sekaligus. Masih ada rasa sakit yang tajam di tubuh. Mengandalkan kemampuan memperbaiki dirinya sendiri, traumanya telah pulih 7 atau 8, dan ki sejati di tubuhnya juga telah banyak pulih, tetapi luka internal yang disebabkan dalam pertempuran, dan penggunaan terakhir pedang untuk memotong tubuh. Hancur, untuk sementara waktu, sepertinya tidak ada cara untuk pulih. Yang paling penting adalah dia masih merasa sangat kedinginan. 9 air neter yang telah ditembus Ji Seng ke dalam tubuhnya tidak sepenuhnya dihilangkan, dan itu masih tersisa di tubuhnya. Untungnya, Damar bangun dan bisa bertindak sederhana. Dia berjalan ke kabin tidur dan memeriksa situasi Luo Hai, karakteristik kehidupan Luo Hai lebih rendah, dan dia masih koma. Tidak ada karakteristik penyembuhan di antara karakteristik Damar, jadi dia hanya bisa melakukannya dengan tergesa-gesa. Setelah penyelidikan, dia pergi mandi, berganti pakaian, dan membersihkan noda darah di kabin sebentar. Setelah itu, dia merasa terlalu lelah. Tubuhnya masih lemah, tapi bagaimanapun, nyawanya tertinggal, dan kemudian dia kembali ke bumi untuk menunggu perawatan Lilia. Memikirkan semua ini, hatinya tenggelam lagi. Ji Seng meninggal, tetapi bumi akan menghadapi 300.000 tentara yang dipimpin oleh Dewa Perang. Dia tiba di kokpit, dan kemudian bertanya kepada kecerdasan buatan, berapa banyak waktu yang bisa dihemat dengan pergi ke bumi secepat mungkin. 15 hari telah berlalu sejak awal. Pada saat ini, suara mekanisasi berdering dikatakan, ini akan memakan waktu 12 hari untuk mencapai tujuan. Anda dapat memilih untuk memasuki kabin tidur untuk beristirahat, Anda dapat memilih untuk memasuki kabin permainan untuk bermain, Anda dapat memilih. Petik 2. Jawab suara mekanis itu. Ekspresi Damar bergerak sedikit ketika dia mendengar ini. Artinya dengan kecepatan pesawat tercepat, ia bisa mencapai bumi sekitar 3 hari sebelumnya. Dewa Perang berangkat beberapa jam lebih awal darinya, jika normal, dia memiliki lebih dari 2 hari untuk bersiap. Setelah mengkonfirmasi banyak informasi, Damar menghela nafas panjang lega. Kemudian dia kembali ke kabin dan duduk bersila lagi. Dia belum sepenuhnya mencerna pertempuran dengan Ji Seng. Sekarang, bagi Damar, hal berikutnya yang harus dihadapi adalah Dewa Perang. Dewa Perang memiliki kekuatan yang lebih kuat daripada Dewa Kebijaksanaan, dan harus memiliki kekuatan yang lebih cocok untuk pertempuran. Dia harus pulih secepat mungkin. Dan meningkatkan untuk memiliki secercah harapan. Bab 1807 tiba di bumi dan pertemuan darurat. Dia duduk bersila, dan jejak energi sejati mulai beredar di sekitarnya. Tidak lama setelah dia menemukan situasi di dantiannya, dia sedikit terkejut oleh dirinya sendiri. Dan kemudian dia memindahkan pekerjaannya, Fa memulihkan kondisinya sendiri, sambil mulai mempelajari titik-titik cahaya ini. Waktu berlalu begitu lambat. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Waktu berlalu dengan lambat, dan bagi Damar, semuanya sangat damai, tanpa sadar, 12 hari telah berlalu. Sudah dekat dengan tata surya. Pada saat ini, suara mekanis mengingatkannya. Damar membuka matanya dan menggerakkan lengan kanannya. Lengan kanannya masih belum pulih sepenuhnya. Diperkirakan saya masih harus kembali dan mengandalkan Lilia untuk pengobatan. Banyak luka dalam yang sudah sembuh, tentunya masih ada celah dengan masa kejayaannya. Selama periode ini, Damar juga merasakan beberapa masalah. Itu dia sekarang, sepertinya dia telah mencapai batas yang bisa dicapai manusia. Menurut situasi Damar sebelumnya, setelah mengalami pertempuran hidup dan mati, begitu dia pulih, dia harus memiliki beberapa peningkatan, dan ini dalam semua aspek. Sampai batas tertentu, Damar saat ini, semua bakatnya diperjuangkan melalui pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Tapi kali ini,
Setelah pertempuran antara dia dan Ji Seng, selain mendapatkan lebih banyak pengalaman tempur dan pemahaman dengan master tingkat dewa, tidak ada banyak peningkatan dalam energi sejatinya. Termasuk pemahaman hukum, tampaknya setelah Damar mencapai 3 bencana alam, itu sudah berakhir. Ini adalah celah antara tingkat setengah dewa dan dewa. Sebenarnya ada celah di antara para dewa, tetapi celah ini tampaknya tercermin dalam seni bela diri. Seni bela diri sangat, di masa depan, pasti ada jalan. Misalnya, Li Xin telah melangkah jauh dalam seni bela diri. Seni bela diri terintegrasi Damar, menghadapi kendonya, keuntungannya sebenarnya tidak terlalu besar. Tetapi pada seni bela diri yang ekstrim, setiap langkahnya cukup sulit. Jika Anda ingin mengambil langkah penting seperti Jian Kuang, sebanding dengan tingkat dewa, ini membutuhkan kesempatan. Damar merasa sangat sulit untuk mengandalkan bakat untuk berkembang. Sword Kuang juga membuat pemahaman menyeluruh di bawah berbagai kebetulan dan mengambil langkah penting ini. Tapi sekarang, tidak ada waktu bagi Damar untuk belajar. Melihat tata surya yang akrab, Damar merasakan relaksasi, dan tentu saja, dia juga memiliki beberapa kekhawatiran. Dia sedang dalam perjalanan dengan kecepatan penuh, dan dia tidak tahu apakah Dewa Perang datang secara langsung dan cepat, atau datang secara bertahap. Ada beberapa krisis dalam situasi terburu-buru dengan seluruh kekuatannya, tapi untungnya, Damar beruntung dan tidak menemui masalah di sepanjang jalan. Jika Dewa Perang juga di jalan seperti Damar, maka bumi saat ini mungkin dalam bahaya. Inilah alasan mengapa Damar begitu dalam perjalanan. Dia tahu bahwa dia ingin memulihkan kondisi fisik terbaiknya, dan itu tidak mungkin di bulan ini. Jika dia kembali dan perang telah dimulai, dia tidak akan punya waktu untuk menemukan Lilia untuk menyembuhkan tubuhnya. Pesawat terus bergerak mendekat, dan pada saat yang sama peralatan pendeteksi di pesawat dihidupkan sepenuhnya, mendeteksi daerah sekitarnya. Tidak lama kemudian, pesawat mencapai bumi dan bergerak cepat menuju markas penjaga malam Cina. Apakah itu Damar? Segera, sebuah sinyal masuk ke pesawat Damar. Damar mengambil inisiatif untuk memproyeksikan dan merapat dengan sinyal di bawah, dan kemudian gambarnya muncul, mengangguk dan berkata, "Ini aku." Petik 2. Sinyal dari kedua sisi dengan cepat merapat. Di layar di depannya, di markas penjaga malam, sosok Wang Hong muncul. Wang Hong memandang Damar, mengerutkan kening dan bertanya, "Qi Yuyu, mereka sudah memberitahuku tentang itu. Kamu kembali lebih awal, bukan?" Petik 2. Damar mengangguk dan berkata, "Wang Tua, kita tidak punya banyak waktu. Hanya ada 2 hari untuk bersiap. Sekarang saya akan menghubungi para pemimpin penjaga malam dari berbagai departemen di seluruh dunia, dan memulai pertemuan ketika saya tiba. Biarkan Qi Yuyu kembali dengan cepat, temanku sekarang terluka parah dan dipalu sampai mati untuk menyelamatkanku." Petik 2. Ketika dia mengatakan ini, dia berhenti. Berkata, invasi bintang Jujue akan tiba paling lama dalam 2 hari. Petik 2. Mendengar ini, ekspresi Wang Hong tiba-tiba berubah. Dia mengangguk dan berkata, "Oke, aku akan segera memberitahu mereka, kamu cepat mendarat." Damar mengangguk. Pesawat itu melayang, dan 2 jam kemudian, pesawat perlahan berhenti di markas penjaga malam. Pada saat ini, Lilia dan yang lainnya menyambutnya. Mereka kembali beberapa hari lebih awal dari Damar setelah laporan, mereka segera pergi ke Ngarai untuk berlatih. Dalam beberapa hari, mereka tidak banyak berkembang. Iman dan yang lainnya juga kembali. "Tubuhmu." Lilia mengerutkan kening sambil menatap Damar. "Aku tidak punya masalah sekarang. Kamu pergi ke kabin dulu dan merawat Luo Hai. Dia mungkin tidak bisa bertahan," kata Damar. "Apa yang terjadi?" Talia bertanya dengan cepat. "Aku akan menjelaskannya padamu nanti." Damar menarik napas dalam-dalam dan menatap Wang Hong dan berkata, "Wang, apakah kamu siap untuk menjadi tua?" Bab 1808 Berita mengejutkan tentang penjaga malam. Penatua Wang mengangguk dan berkata, "Sudah diberitahukan. Sekarang para pemimpin dari beberapa departemen penjaga malam telah berkumpul. Konferensi video dapat dimulai kapan saja." Petik 2. Damar mengangguk, dan dia melihat menuju Lilia, menggertakkan giginya dan berkata, "Kamu harus menyelamatkan Luo Hai." Lilia mengangguk berat dan melangkah ke dalam pesawat. Damar mengambil sisanya dan berjalan menuju ruang konferensi markas penjaga malam. Tidak lama kemudian, di ruang konferensi, semua anggota senior penjaga malam Cina, termasuk nomor saat ini 0 hingga 20, semua duduk di dalamnya. Damar duduk,
Wajahnya masih tidak terlalu bagus. Video itu diarahkan padanya, dan penjaga malam senior dari beberapa departemen lain juga melihat situasi Damar. Damar melihat ke kamera, dan kemudian mengambil napas dalam-dalam dan berkata, "Semuanya, Anda semua adalah kenalan lama, dan saya tidak akan menyapa Anda lagi." Setelah selesai berbicara, dia melihat ke kamera dan berkata, "Semua orang harus menjadi jelas, karena hantu runcing sejak invasi ketiga bumi telah stabil waktu beberapa tahun, dan tim kami yang berbasis di China terdiri terutama dari 11.762 orang, untuk memecahkan krisis bumi, yang beberapa tahun, kami telah berjuang di kedalaman bintang-bintang. Di ujung setelah invasi besar-besaran, hantu, sebuah komunitas dengan masa depan bersama bagi umat manusia terbentuk, didominasi oleh penjaga malam. Perkelahian antara berbagai departemen penjaga malam juga benar-benar dihentikan. Damar dan yang lainnya memasuki langit berbintang, dan penjaga malam dari setiap baris selalu menyadarinya. Setiap kali informasi itu kembali, itu akan dibagikan kepada mereka. Berbicara tentang ini, Damar berkata, "Pengalaman kami sebelumnya di langit berbintang, sifat khusus bumi, Anda semua harus tahu bahwa bumi adalah bintang asli, dan sebelum itu, bumi telah diawasi oleh orang-orang. Munculnya generasi peradaban ini, ada banyak peradaban di bumi, yang semuanya dilenyapkan secara artifisial." Petik 2. Berbicara tentang ini, Damar berkata dengan tenang, "Kali ini, pihak lain ingin memasuki bumi. Jadi, hantu tajam lain akan menyerang dalam skala besar." Pada saat ini, di antara penjaga malam Eropa Sistem, Bai Zanfeng bertanya. Jelena duduk di sampingnya dengan ekspresi serius. Dalam invasi hantu tajam sebelumnya, penjaga malam seri Eropa menderita kerugian besar. Bai Zanfeng dan Elena dan Damar milik penjaga malam di era yang sama. Setelah energi bumi dilepaskan, kemajuan mereka cukup cepat. Meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan Damar dan orang mesum mereka telah meninggal dalam beberapa tahun terakhir. Juga melangkah ke tingkat api suci. Bukan hantu yang tajam. Damar menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Setelah nyala api, ada yang luar biasa. Kebanyakan orang belum pernah melihat penguasa alam luar biasa. Biarkan saya menggambarkannya seperti ini. Jika tidak ada yang menolak, yang luar biasa bisa membantai seluruh umat manusia." Tanda seru. Petik 2. Semua orang menarik napas dalam-dalam. Damar melanjutkan, "Tapi jangan khawatir, ada beberapa master dunia yang luar biasa di pihak kita, dan di atas adalah dewa luar biasa, dan di atas dewa, mereka adalah Allah mereka semua lompatan besar." Tanda seru petik 2. Jadi, pada ini waktu, Elena berambut merah bertanya, "Apakah akan ada tingkat keberadaan di antara musuh kita kali ini?" Meskipun energi bumi telah sepenuhnya muncul, itu hanya beberapa tahun. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah besar orang-orang dengan bakat seni bela diri yang baik telah muncul di bumi. Tapi tidak peduli seberapa bagus bakatnya, butuh waktu untuk menguangkannya. Beberapa tahun terlalu singkat. Jika bukan karena Damar dan yang lainnya bertarung lagi dan lagi di alien, mereka juga tidak akan dapat mencapai level saat ini, dan mereka yang tidak keluar, penjaga malam di bumi, bahkan yang abadi. Api, tidak muncul beberapa. Luar biasa, itu adalah area yang tidak bisa mereka jangkau. Damar tidak menyembunyikannya. Dia mengambil napas dalam-dalam, melirik ke kerumunan, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Mereka dipimpin oleh seorang master tingkat dewa, 4 master setengah dewa, 23 luar biasa. Di atas Yang Wo bekerja sama." Petik 2. Mengikuti pernyataan Damar tentang kumpulan data ini, di bawah konferensi video, beberapa pejabat senior Nightwatch semuanya diam pada saat ini. Mata semua orang menunjukkan keputusasaan pada saat ini. Belum lagi para master di atas luar biasa, hanya pasukan 300.000 api atau lebih, mereka percaya bahwa tidak ada satu pun bumi yang dapat menahannya. Ini adalah perang tanpa kesempatan untuk menang. Ya, tidak ada peluang untuk menang. Setelah Damar selesai berbicara, dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dia menunggu tanggapan mereka. Dia harus memberitahu orang-orang ini betapa kejamnya pertempuran ini. Memiliki bala bantuan. Setelah beberapa saat, sebuah suara terdengar dan bertanya. Damar tercengang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Planet kita sangat istimewa. Saya tidak bisa mempercayai orang lain. Apalagi, para penguasa di atas alam luar biasa yang memutuskan kemenangan atau kekalahan. Jika kita kalah dalam perang tingkat ini, maka
Tolong berikan lebih banyak dukungan. Datang ke sini, tidak ada gunanya, itu hanya umpan meriam. Petik 2. Bab 1809 Proyek Percikan. Ya, seperti yang dikatakan Damar, dia tidak bisa mempercayai orang lain. Ada 300.000 orang, dan bukan karena dia tidak dapat mengundang mereka. Ada banyak budak di langit dan Mars. Jika Anda mencari mereka, Anda selalu dapat menemukannya. Namun, pemenangnya masih penguasa alam luar biasa. Jika mereka menang pada tingkat tumbukan ini, maka bumi dapat bertahan. Jika mereka kalah, maka kemungkinannya hilang. Hal yang paling menyakitkan adalah bahwa Damar telah melalui terlalu banyak pengkhianatan ketika dia mengundang bala bantuan. Jika mereka berada di atas luar biasa dan keduanya kalah dengan bintang Jujue, akankah bala bantuan ini mengambil kesempatan untuk memakan bumi? Ini adalah bintang yang hebat. Jadi Damar tidak ingin peradaban lain datang ke bumi dari awal hingga akhir. Paling tidak, sebelum dia memiliki pijakan yang kokoh, sebelum bumi benar-benar bangkit, dia tidak menginginkan itu. Tentu saja, di alam semesta saat ini, bumi akan terhubung ke jaringan alam semesta cepat atau lambat, dan akan memiliki kontak dengan peradaban lain, seperti Star of Myriad Tribulation saat ini, yang telah menjalin banyak kontak dengan bumi. Ini karena persahabatan tingkat tinggi antara satu sama lain, dan di satu sisi, kekuatan Damar sendiri. Tapi bagaimana jika Damar dan kelompoknya mati di pertempuran berikutnya? Pertahankan serangan Jujue Star, dan semuanya akan berubah. Damar dan yang lainnya dapat menjadi lebih kuat, kekuatan tempur teratas mereka tidak kalah dengan 8 bintang utama, bumi. Tentu saja tidak ada yang berani menyerang, dan pada saat itu, mereka secara alami akan dapat mengakses jaringan alam semesta. Dan, mungkin juga membentuk beberapa peradaban aliansi dengan bumi sebagai pusatnya, dan berkomunikasi satu sama lain. Tapi ini semua di masa depan. Bintang bumi sangat lemah. Pasti banyak orang yang ingin makan gigitan ini, tapi kebanyakan orang tidak tahu koordinat bumi. Begitu Damar membawa orang-orang itu dari langit dan Mars, koordinatnya benar-benar terbuka. Akankah peradaban Yuanxing berkembang dengan baik lainnya membuat bumi stabil? Jawabannya jelas tidak. Otoritas bumi, sifat khusus Yuanxing, semuanya sangat menggoda. Jadi, tidak ada bala bantuan. Dalam pertempuran ini, mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Damar menarik napas dalam-dalam dan berkata, tapi yakinlah, semua penguasa di atas alam luar biasa, penjaga malam Cina kita, semuanya akan mengambil alih. Pertempuran ini sangat sulit, tetapi kita harus bertarung. Keberadaan kita adalah untuk menjaga, mereka ingin masuk ke bumi, tentu saja. Kita harus menyeberang dari daging dan darah kita dan dari mayat kita. Tetapi semua orang masih diam. Angka-angka saja membuat mereka merasa gemetar. Bagaimana cara melawan perang seperti itu? Ini bukan lagi hanya sekedar mengisinya dengan kehidupan. Gunakan hidupmu untuk menjaga. Setelah beberapa saat, Bai Zanfeng menarik napas dalam-dalam dan menatap Damar dan berkata, mari kita bicara tentang pertempuran ini, bagaimana bertarung. Ya, inilah nasib penjaga malam. Gunakan hidupmu untuk menjaga. Mereka menjaga orang-orang biasa di bumi, membiarkan orang-orang biasa di bumi memiliki kehidupan yang stabil, menjaga semua makhluk di bumi, semuanya bernafas. Ini adalah nasib penjaga malam. Tidak peduli seberapa kuat musuh, mereka juga akan mengangkat pedang ganda mereka, dan tidak akan ada mundur dalam pertempuran. Dalam pertempuran ini, kita bukan tanpa kesempatan. Damar berkata dengan tatapan dingin, melawan Beyond Extraordinary. Setiap celah di dunia dapat menyebabkan naksir kekuatan. Oleh karena itu, dialah yang benar-benar memutuskan kemenangan atau kekalahan. Untuk perang di luar yang luar biasa, saya sebelum kembali, membunuh Dewa Bintang Raksasa, kali ini, untuk saat ini, mereka hanya memiliki master tingkat dewa yang datang, dan dia memberikannya kepada saya. Di atas alam luar biasa, saya juga memiliki beberapa penjaga malam Cina. Damar berkata, selain itu, dalam hal kualitas, mereka semua memiliki beberapa posisi terdepan. Ya, sebagian besar alam luar biasa mereka telah melalui 2 kali. Bencana alam memang tidak ada masalah dari segi kualitas. Damar berkata, tentu saja, harapan untuk menang sangat kecil, jadi kita harus bersiap untuk yang terburuk, yaitu rencana untuk menghancurkan peradaban. Semua ekspresi orang sedikit tenggelam. Pertama, semua orang harus bersiap.
Proyek Spark harus dilaksanakan. Ini terutama terdiri dari orang-orang muda dengan bakat yang baik. Ada banyak pesawat yang bisa memasuki langit berbintang di bumi, dan jumlah yang mengirim ratusan ribu orang. Pergi sudah cukup. Iya, kata Damar. Setiap kali hantu seram menyerbu pesawat di masa lalu, ditambah jumlah pesawat yang terus ditemukan selama periode waktu ini, memang ada banyak. Jadi, pilih sekelompok orang dan kirim mereka ke bintang kesengsaraan segudang. Aku akan membiarkan mereka mengambilnya. Tenanglah di sana. Mereka akan membawa harapan kita. Jika kita menang, kita akan membawa mereka kembali dan kalah. Kalau begitu tetap di sana dan tunggu masa depan. Kata Damar. Semua orang mengangguk. Adapun kandidat, penjaga malam masing-masing departemen memutuskan sendiri. Mereka memutuskan dalam 1 hari, dan kemudian pada saat yang sama, mereka langsung lepas landas dan meninggalkan bumi. Damar berkata, sisanya, mobilisasi semua orang biasa dan biarkan mereka mengungsi dulu. Kota, jangan berkumpul bersama. Damar berkata, adapun cara bersembunyi, terserah mereka. Petik 2, bab 1810 dan 2 kartu lagi. Katanya satu persatu. Banyak rencana dipertimbangkan di jalan, dan dia harus bersiap untuk yang terburuk. Dalam pertempuran ini, dia tidak memiliki kepastian. Dia tidak bisa membuat terlalu banyak master ranah yang luar biasa, mereka harus berurusan dengan beberapa per satu orang. Dia ingin memisahkan medan perang utama dari bumi, tetapi dia tidak bisa menahannya. Dia tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati dalam pertempuran ini. Tapi, dia benar-benar mencapai batas yang bisa dia lakukan, dia ingin melepaskan semua yang ingin dia hentikan, tapi dia hanya bisa melakukannya. Sisanya hanya bisa membiarkannya hidup berdampingan dan mati bersama bumi. Seiring waktu berlalu, Damar mengatakan banyak hal, termasuk pertempuran berikutnya, tata letak, lokasi pertempuran yang menentukan, dan sebagainya. Tentu saja, ini semua adalah sarannya, dan kebijakan tempur khusus harus didiskusikan dalam 2 hari ini. Damar baru saja berbicara tentang pikirannya sendiri. Setelah waktu yang lama, pertemuan pertama berakhir perlahan. Pada akhirnya mereka setuju untuk bergabung dalam perang dengan tim super. Ya, super. Para super. Dulunya adalah supermaster yang bisa mencapai peringkat teratas di bumi, tapi sekarang, super jelas tidak cukup untuk ditonton, tapi sekarang mereka hanya bisa melakukannya. Di bumi, sejumlah besar super telah muncul, dan dalam beberapa tahun, mungkin orang-orang ini akan dapat memasuki jajaran kematian. Bumi telah habis setelah ribuan tahun energi, dan itu adalah kedatangan era besar. Tapi waktu tidak cukup. Tidak mungkin, ini kenyataan. Beberapa jam kemudian, Damar berjalan keluar dari ruang konferensi dengan sedikit kelelahan. Dia akan menyerahkan hal berikutnya kepada Wang Hong dan yang lainnya, dan dia sendiri ingin kembali ke kota Linhai. Tidak peduli apa, dia ingin mengambil orang tua dan keluarganya. Dia harus memanfaatkan semua waktu untuk menangani masalah ini. Waktu penerbangan sudah ditetapkan untuk besok malam. Setelah dia berjalan keluar, Lilia menunggunya di pintu. Damar bertanya dengan cepat, bagaimana keadaan Luo Hai? Setelah saya dirawat, tubuhnya baik-baik saja, tetapi dia tidak bangun karena suatu alasan. Lilia mengerutkan kening dan berkata. Damar mengerang sejenak, lalu menggeleng dan berkata, saya tidak tahu secara spesifik. Ini adalah satu-satunya cara untuk pergi. Panggil pamanmu dan meminta dia untuk mengambil anggota keluarga untuk Linhai. Petik 2. Lilia mengangkatnya, apakah rencana percikan akan diimplementasikan? Ya, Damar mengangguk dan berkata, saya bersedia mendedikasikan hidup kami untuk stabilitas keluarga saya dan hanya ada begitu banyak yang dapat kami bantu. Petik 2. Lilia berkata dengan bodoh, saya harap orang lain tidak akan bergosip. Damar tidak berbicara. Semua orang tahu bahwa peradaban mungkin musnah, dan mereka yang tersisa, jika mereka kalah, atau bahkan gagal, mungkin terlibat dalam perang dan mati. Mereka ingin membawa keluarga mereka pergi dan menempati beberapa tempat. Ada kemungkinan bahwa orang lain akan menganggapnya tidak adil. Tapi Damar ingin mengirim keluarganya keluar tidak peduli apa. Dan dia juga memiliki hati nurani yang bersih. Lilia meremas tangan Damar dan berkata, tapi kami telah mendedikasikan begitu banyak. Anda telah berjuang di luar, mengandalkan kami untuk memiliki stabilitas mereka. Mereka seharusnya tidak mengatakan apa-apa. Petik 2. Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan jika ada gosip, tidak peduli.
Saya hanya ingin orang tua saya memiliki usia tua yang damai, tapi sayangnya, kami mungkin tidak dapat melihat mereka. Petik 2. Kami akan menang. Zeki Yusen dia menarik napas dan berkata, tubuhmu. Petik 2. Aku ingin kau mengobatinya. Ayo kembali ke Lin Hai dan bicara. Kata Damar. Segera, mereka mengucapkan selamat tinggal pada Wang Hong, Talia, dan lainnya, lalu naik ke pesawat dan meninggalkan markas penjaga malam. Di pesawat, karakteristik vitalitas Lilia terus disuntikkan ke tubuh Damar, dan wajahnya tersenyum pahit, kali ini. Aku juga akan berpartisipasi dalam perang frontal. Mati, aku akan menemanimu. Bersama-sama, Lilia berkata sambil menatap Damar. Damar tidak menghentikan dia, mengangguk dan berkata, ya hanya ada begitu banyak alam yang luar biasa, setiap orang harus menghadapi beberapa master ranah luar biasa. Sakit kepala saya adalah ranah setengah dewa, Siki dan Wan-Wan. Petik 2. Orang tua harus bisa melawan atau bahkan membunuh satu orang. Pada saat ini, kata Lilia. Damar bertanya dengan heran, orang tua itu sangat galak. Yah, jarak yang dia tempuh di ngarai lebih panjang dari jarak terjauh yang pernah kamu tempuh sebelumnya. Orang tua itu tampaknya telah mengambil jalannya sendiri. Dan kecepatannya kemajuannya sangat cepat. Kata Lilia. Damar mengerang, lalu menarik napas dalam-dalam dan berkata, dan, mungkin kita belum tentu kalah, masih ada 2 kartu lagi. Kartu apa? Tanya Lilia.